SMA kayaknya. Ya Allah, JPY kamu ya? Enggak, aku masih PI. Masih. Kepet. Enggak maksudku. Jadi 2017 sampai 2000. Guys, balik lagi di podcast Sim. Kemarin di podcast yang pertama, kalian pasti nggak asing sama yang di depanku. Ya nggak lain nggak bukan, namanya Ivan M. Mahu. Tapi nggak mau beneran saya. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas horor nih, Van. Kemarin tuh kita udah bahas horor, Van. Terus kita juga ngebahas yang episode pertama itu kita ngebahas si Eja. Oh gitu. Eja tuh katanya tuh nggak suka sama aku, dia dendam sama aku. Oh gitu. Saya dendam sendiri dengan seseorang yang bernama Mahden Diaul Haq. Dia punya dendam pribadi katanya. Gitu. Bagaimana tanggapan Lesti? Saya bilang mas. Oh. Oke, Ivan. Jadi Ivan ini salah satu fotografer di Ruang Sim, teman-teman. Dia jadi fotografer apa, Bang? Panggilan sebenarnya. Oh, oke. Panggilan. Lebih ke fotografer panggilan. Jadi semisal kalian punya acara, bisa panggil Ivan pakai ritual. Ritualnya banyak. Biasanya yang paling familiar ritual yang biasa digunakan Ivan itu lilin. Jadi kalian cukup hidupin lilin dan kalian jaga lilin aja gitu. Kalau lilinnya mati, ya udah Ivan nggak datang ke tempat kalian. Mohon maaf teman-teman. Jadi Ivan ini anak Ruang Sim yang dulu aku kenal Ivan itu tahun 2019. Kenalnya di konser Figura Renata. Dan itu adalah Lumbia Jazz. Lumbia Jazz. Iya. Nah, itu sebelumnya apakah itu pertama kali, Van, kamu motret, Van? Kalau motret itu contoh nih. Nah, itu barusan motret. Oh, oke. Iya Oke. toh, ya Motret. kan, iya kan. Profesi sebagai profesi fotografer. sebagai fotografer. Itu mulai serius tahun 2017, Mas. 2017. Aku itu baru masuk SMA kayaknya. Ya Allah, JPY kamu ya? Enggak, aku masih PI. Masih. Kepet. Enggak maksudku. Jadi 2017 sampai 2000. Enggak, ini tadi disensor ya. Kalau kalian penasaran nanti Ivan ngomong apa, DM Ivan. Nah, jadi dari 2017 sampai 2022 beri terhitung berapa tahun itu? Terhitung 5 tahun ya? Sebenarnya mulai ngefoto tuh ya memang dari SMA. SMA aku 2000. Di mana itu SMA-nya? Di Jambi saya. Oh, mana tuh Jambi? Jambi itu Sumatera Tengah. Terkenal nggak sekolahnya? Iya enggak sih, kayak Pelosok ya? ya enggak pelosok banget ya. Ya pokoknya mulai motret itu SMA. Cuman kan ya kayak cuman ngefotoin teman, kayak punya kamera tuh cuman buat ngefotoin acara, ada acara keluarga, walaupun saya nggak punya keluarga, ngefotoin keluarganya temen gitu kan. Itu 2017 mulai magang itu mulai nih masuk di Humas Disperindak waktu itu. Humas Disperindak, Dinas Perindustrian Perdagangan. Oke, terus itu magang di situ kayak SMA itu ya? enggak, kuliah semester 4. Oh, oke. Semester 4 mulai magang di situ dulu, terus sampai akhirnya itu kan magang kita 2 kali tuh. Magangku tuh, ini teman-teman, ini kan kebetulan studiku komunikasi. Di mana anak komunikasi itu magangnya di radio, di TV, terus di vendor, di agensi gitu. Aku magang di Sanggarias Pengantin, Pak. Melenceng sendiri ini, Pak. Jurusanmu? Komunikasi. Oh, masih ya, masih bisa ya. Iya, komunikasi. At least bisa komunikasi ke ini ya, orang tua mempelai. Ya, betul. Nah, dari situ dari magang itu sampailah ke posisi sekarang. Jadi tukang foto, jadi IO, jadi ya macam-macam lah, jadi wedding organizer, tapi lebih tak depanin saya sebagai fotografernya. Oh, Seperti itu.
Oke. Berarti sudah cukup lama banget ya kamu menekuni fotografi ya. Dan benar-benar profesional berarti sejak 2017. 2017. Ya, oke. Nah, gimana pendapatmu? Sekarang ini kan banyak banget nih ya fotografer ya. Kalau fotografer itu merusak harga pasar sama kelewatan. Nah, kelewatannya gimana nih, Mas? Kelewatannya tuh gimana? yang pertama deh, yang ngerusak harga pasar. Rusak harga pasar. Oke, kita bahas yang rusak harga pasar. Jadi teman-teman selaku penjual jasa atau enggak sebagai salah satu yang punya profesi tukang foto juga, itu pasti punya rate harga ya. Rate harga itu bisa dihitung dari alat yang kita pakai, berapa jam kita bekerja, terus lokasi tempat kita kerjanya itu dipanggilnya kan pasti ada harga bensin, ada kendaraan kita, itu semua dihitung, Mas. Terus juga hasil ya, karena hasil itu juga pasti dihitung. Hasil yang pasti dihitung itu adalah mungkin permintaan dari kliennya itu minta dicetak atau minta dibikinkan sesuatu berdasarkan kebutuhan yang manggil kita. Oke. Nah, maka dari itu kita jumlahkan semua, itu menjadi harga kita yang kita jual ke klien. Kalau misalnya pertanyaannya adalah ada nggak fotografer yang merusak harga pasar? Sekarang masih banyak nih, Mas. Oke. Banyak. Karena ada yang Pakai apa ngerusaknya? Ngerusaknya pakai batako kalau nggak salah. Kalau Anda kantuk Tak sempat saja batako. Oke, berarti banyak ya. Maksudku, fotografer yang dengan katakanlah kita kasih kita gambarin sosoknya ya. Dia kameranya katakanlah A7. Bagus. Lensanya lensa Sony 50 mili fix 50, fix 28. Nah, dengan kriteria fotografer dengan alat kayak gitu, ada nggak nih yang dia merusak harga pasar? Bahkan kayak mungkin jor-joran gitu. Yo banyak ya, karena kan faktor merusak harga pasar menurut kemarin diskusi sama teman-teman fotografer itu adalah kepepet. Lagi bener-bener butuh uang dan dia itu ditawarin job harga berapapun diterima gitu loh, karena dia nggak punya nggak punya pegangan uang atau nggak punya pegangan tabungan yang dimana dia berapapun di job tetap berangkat gitu. Oke. Ya tetap berangkat. Terus juga ada yang lebih parahnya itu lagi, ini tuh dia ngerusak harga pasar itu secara profesional. Dia gabung sama MUA. Jadi rate harga prewedding di Semarang itu normalnya adalah 2,5 sampai 3,5 juta. Benar. 2,5 sampai 3,5 juta. Kemarin tuh ada yang nge-share 1 juta itu udah include foto video, udah include gaun sama jas, udah include MUA-nya. Kita ngitung nih, nggak masuk gitu loh. Kayak itu tuh kerja ikhlas gitu loh, Pak. 1,5 udah sama gaun. 1 juta. Oh, 1 juta. 1 juta. Itu kalau bukan sejuta loh, 999.000. Yang namanya sejuta gitu kan. Oke. Prewedding 1 juta, foto dan video dapat, gaun juga dapat. Gaun juga dipinjemin, dapat MUA juga. Siapa itu? Apa ya nama Instagramnya ya? Siapa itu? Ada sih kemarin kita screenshot kan, terus kita jadiin pembahasan Ngawur. di teman-teman sekalian. Ngawur. Yang bahkan kita nge-share ke MUA juga kan, Mbak, mau nanya Mbak, kalau misalnya harga segini tuh masuk nggak sih? Waduh, mungkin ya Mas ya, mungkin cuman kayak dibedakin, di foundation, di lipstick gitu, terus rambutnya cuma disisirin, diikat dan segala macam, terus masuk sih. Terus untuk gaun mungkin kan gaun sendiri yang nanti dipinjemin ke kliennya yang mencuci. Oh, oke. Jadi kayak ya udah dipakai gitu, tapi cuciin ya. Dan foto sama videonya, kalau foto mah gampang ya. Foto maksudnya gampangnya gini. Kita foto, kita edit beberapa, kita store gitu. Oke, itu berapa. Terus yang kalau video ini kan yang mahalnya nih, dia harus nge-tag-nya, dia harus ngeditnya lagi, konsepnya lagi, itu kan yang bener-bener makan biaya gitu. Enak nggak? Enggak sih. 1 juta dong.
Parah sih 1 juta. Sejuta. Orang Karsai Raya aja promo aja mentoknya 2,5. Ini 1 juta udah sama gaun. Kayak aduh nggak masuk banget lah gitu. Nah itu salah satu merusak harga pasar yang baru belakangan ini. Tak sepil loh kamu di sini. Nah vendornya Aura Picture. Enggak. Aura tuh bestinya kita. Ada. Bestie banget ya. Bagas naik daun. Oke, berarti itu ya kalau yang ngerusak harga pasar ya. Nah, dan itu tuh kamu nemuin yang kayak gitu tuh 1, 2 atau wah kayak udah sering banget tuh akhirnya. Apalagi kemarin nih yang pandemi nih. Pandemi kan kayak orang nikahan juga mulai agak nggak banyak gitu pun nikahan dia kayak akhirnya intimate gitu kan, wedding intimate. Nah, itu gimana tuh? Kamu sebagai fotografer, apakah melihat orang yang jor-joran harga, orang yang jor-joran harga dengan kondisi yang pandemi kayak gitu, apalagi sekarang Indonesia kan juga akan resesi nih di tahun 2023. Nah, itu gimana menurutmu? Ya kalau misalnya kemarin pandemi itu kayak itu tuh mangkas mana vendor yang bisa bertahan, mana vendor yang akhirnya vakum gitu. Aku termasuknya itu kan vakum kemarin 2020 tuh vakum. Vendor pecah. Enggak deh, vendor pecah itu awal 2020 terus 2020 tuh sampai Vendor apakah itu? belakangnya ada picture-picture. Tapi masih jalan kok, vendornya masih jalan. Iya, aku tahu. Bahkan teman-temanku mungkin tahu maksudku siapa. Nah, itu terus itu kan kayak mana yang bisa bertahan, mana yang enggak gitu. Terus ya wedding kan ada tuh 1-2 gitu. Terus ya dengan harga yang nah ini nih kebiasaannya nih karena udah keenakan klien-klien kita kasih harga pandemi ya. I see. Harga pandemi terus setelah kemarin udah kembali balik normal, harga pandemi itu masih berlaku di fase yang udah selesai. Oke. Karena dengan ya sebenarnya ya ini nih klien nih, aku kadang nggak suka nih sama klien, tapi aku juga nggak bisa menyalahkan. Kadang tuh klien tuh ada yang sebenarnya dia itu mampu. Dia istilahnya turah gas lah atau gitu 2,5 juta 3,5 juta enteng gitu. Tapi tuh mereka tuh karena ya mereka pengen harga yang lebih murah, akhirnya mereka memanfaatkan harga kemarin kan habis pandemi jadi kita tuh bla padahal jadi mampu gitu loh, dan dia tuh sebenarnya nggak masalah ngeluarin uang segitu, tapi karena mereka kayak gitu mau minta keringanan ya sebenarnya kita pun juga ya sama-sama kita juga merasakan efek dari pandemi gitu loh, tapi kayak ya tolonglah, maksudku kalau emang bukan hal yang sangat mendesak sekali minta dinego tuh nggak usah dinego, karena itu adalah salah satu cara kalian dalam menghormati kita pekerja kreatif. Pekerja kreatif itu juga sebetulnya harus punya PR nih, dan apalagi setelah banyak pelajaran yang udah kita ambil, mungkin sekarang ini yang mau aku share buat penonton itu gini, kita harus mau nggak mau harus sedikit effort untuk edukasi. Edukasi ini gini, kalau misalnya kita nikah itu kan butuh biaya. Butuh biayanya itu apa aja? Mungkin bayar dekorasi, bayar catering, terus bayar MUA, bayar gaun, bayar dokumentasi gitu kan. Nah, sebenarnya yang tidak begitu penting itu contoh foto booth. Foto booth itu sepele tapi harganya nggak sepele gitu. Foto booth itu bisa mungkin ya mulai dari 1 jutaan gitu. Dekorasi penting nggak? Penting. Dekorasi itu penting. Catering penting nggak? Catering itu penting. MUA pakaian penting nggak? Penting. Yang tidak begitu penting itu adalah sekarang udah mulai masuk ke fase undangan digital. Oh oke. Undangan digital. Nah, undangan digital itu lebih enak nggak? Lebih enak karena kita tinggal pakai barcode yang dari smartphone kita datang, kita scan. Itu salah satu temanku Invitato. Itu kan mulai dari harganya 350.000 aja teman-teman udah bisa pakai undangan digital. Itu udah sama halaman webnya, udah bisa include foto, udah bisa masukin video segala macam tanpa harus cetak. Yang ratusan cetak itu udah kena berapa juta rupiah gitu loh. Oke. Jadi itu bisa dipangkas. Terus juga
foto booth itu menurutku tidak begitu penting ya, karena kan kita pengen foto ya sama pengantennya gitu. Syukur-syukur kalau misalnya lebih mentingin dekorasi belakang pengantin itu kan, dekorasi utama lah, itu tuh mahal nggak apa-apa gitu kan, karena kita foto sama pengantin, teman-teman tamu juga fotonya juga di situ, jadi mungkin prioritasin itu dulu lah, jadi bisa sedikit lebih dipangkas. Terus yang tidak penting lagi adalah apa ya, ini penting nggak penting sih, souvenir kan. Oke. Souvenir itu penting nggak penting sebenarnya, penting nggak ya menurutku, Kan kalau- kenang-kenangan, Pak. betul, kenang-kenangan, tapi ada juga yang maksain dan Hmm. maksain kayak apa Gimana tuh? namanya tuh, souvenir ngabisin 5 juta gitu, padahal kan souvenir kan ya bisa sedikit dipangkas lagi, apalagi kan banyak souvenir sekarang yang murah gitu. Siapa tahu cuma kasih sendok satu gitu kan, tali rafia. Aku pernah nemu centong nasi loh. Lah, aku juga sering anjir. Sendok satu tok gitu. Itu tuh udah ya kan kenang-kenangan. Yang penting kepake sama tamu undangan kita yang datang. Ya paling kepake gelas. Nah, Gelas. cuma gelas kan masih agak mahal sih, Pak. Gelasnya kecil aja, gelas kayak sloki gitu. Oke. Bisa sih. Cuma kalau menurutku souvenir tuh aku nggak terlalu nggak terlalu merasa bahwa souvenir itu penting sebenarnya, karena iya kayak buat apa juga gitu loh. Aku mikirnya gitu sih. Gitu ya. Karena ya katakanlah kita ngasih sesuatu biar jadi kenang-kenangan ke orang nih ya kan. Kenang-kenangan bahwa dulu kita pernah nikah. Kok dulu kita pernah nikah? Ya maksudnya dulu kita nikah katakanlah di sini gitu kan, dan kamu datang gitu kan. Tapi kan kayak ya udah gitu aja gitu loh. Padahal mau sampai kapanpun ketika orang itu ketemu kita, ya mereka tahu kalau kita udah nikah. Oh iya, aku masih ingat aku ke gedung kamu waktu kamu nikah gitu kan. Jadi aku kayak ngerasa sobat itu buat apa sih? Aku malah yang aku titik beratkan adalah di dokumentasinya, karena kan ini ada nilai sejarahnya nih kalau jadi dokumentasi nih. Pertama, ntar cucu-cucuku katakanlah atau cici-cicitku nanti bisa tahu, oh gini loh, Eyang dulu tuh nikahnya kayak gini, wah bla 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 bla, kayak gitu kan. Jauh lebih penting sebenarnya. Iya, nah yang perlu jadi edukasinya itu adalah gini. Percuma kalian bayar MUA mahal, percuma kalian pakai baju mahal, percuma dekorasi kalian mahal tapi fotografernya murah. Nah, ya gak sih? Kayak didokumentasiin secara tidak maksimal dan benar. Iya, tidak terdokumentasikan secara keseluruhan. Benar. Ini banyak banget klien-klien yang aku temuin yang mereka itu kayak bodoh amat tentang dokumentasi pernikahan mereka. Ya sebenarnya ya mungkin kalau aku ngelihat itu mereka kurang teredukasi aja sih sebenarnya. Kurang teredukasi. Sebenarnya kalau mereka keedukasi dengan baik, mereka akan sadar bahwa dokumentasi itu penting gitu loh. Dibanding souvenir, ya kan? Bahkan mungkin dibanding gedung yang super mewah. Ya kan? Katakanlah nih, gedung yang belasan juta aja bisa dapat di mana, katakanlah di Semarang, itu udah cukup dibanding kalian maksain gedung yang kayak di mana tuh di daerah Jangli, Renaissance tuh yang gedungnya gede banget, itu harganya ininya wah gila sih. Puluhan itu? Wah enggak, Cuk. Ratusan, Cuk. Oh iya. Gedung Renaissance itu ratusan juta. Dan daripada maksain itu dengan dokumentasi yang biasa aja, ya percuma gitu loh. Kalian look up dress-nya bagus, ya kan? Dress-nya, gedungnya, interior kalian pernikahan, tapi kalau dokumentasi kalian kayak ya gitu aja ya percuma, ibaratkan sayang gitu loh. Sayang aja, ibaratkan kalian jualan punya produk bagus tapi nggak kalian jualin produk itu. Jadi kayak ya nih aku punya produk bagus tapi nggak kalian sebarin ke orang-orang, nih produkku bagus bla bla atau apapun kayak gitulah. Terus ya sebenarnya balik ke hak masing-masing ya kan. Yang nikah itu kan mereka, uang mereka, hasil keringat mereka. Kita itu tadi nih, kita harus sedikit lebih effort karena kita harus mengedukasi. Nah benar, kita harus mengedukasi. Nah kalau misalnya aku kebagian tugas sebagai WO-nya, wedding organizer-nya, apalagi dampingin pengantinnya, itu terus-terusan tak edukasi. Mbak lebih hemat, ini lebih hemat, dihematin di sini aja, spare budget di sini. Mending spare budget di sini, spare budget di sini. Yang lebih dihemat yang di ini gitu. Oke. Itu. Terus juga apa ya? Karena menurutku fotografer itu profesinya penting sih buat
ngabadiin momen momen hari-hari bahagia kalian. Syukur-syukur kalau misalnya teman-teman sendiri juga bisa nge-create foto yang bagus, nangkap momen yang bagus, itu dengan kemampuan teman-teman itu syukur. Karena nggak harus jadi profesional fotografer yang dimana punya skill untuk ngefoto bagus atau lagi nangkap momen penting itu soft skill buat kalian yang suatu hari bakal pakai gitu aja. Oke. Iya, gitu. Nah, satu hal yang aku baru sadar kan. Apa coba? Kaosmu hijau. Ya nggak apa-apa, berarti nggak usah pakai. Iya. Pakai aja nggak apa-apa sih, ntar ini bukan lucu. Yes, pinjam baju. Nggak. Ya nggak apa-apa. Gini aja nggak apa-apa. Nggak apa ntar. Attitude-nya kurang gitu. Nah di Semarang ada. Wah, ada. siapa itu? Ada. Karena value-mu itu top.